Firman Tuhan sumber kekuatan yang menuntun kita dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan agar berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan sumber kekuatan yang menuntun kita dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan agar berkenan dalam Tuhan. Ku rindu mengenalmu, hidup seturut kehendakmu. Ku rindu mengasihimu, mentaati perintahmu. Firman Tuhan sumber kekuatan yang menuntun kita dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan agar berkenan dalam Tuhan. Ku mentaati perintahmu. Ku rindu mengenalmu, hidup seturut kehendakmu. Ku melakukan kehendakmu. Ku rindu mengasihimu, hidup dalam kebenaranmu, hidup dalam kebenaranmu, hidup dalam kebenaranmu. Puji Tuhan. Salam. Kita masuk di edisi yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa orang yang sudah melayani kemudian masih di akhir hidupnya tidak bisa masuk kerajaan surga? Nah, ini penting Bapak Ibu. Sebagai dasar dari edisi yang pertama yang saya tekankan di awal, ada banyak orang yang sebenarnya tidak melalui jalur yang tepat menjadi anak Allah, sehingga tidak pernah ada koneksi antara orang Kristen tersebut dengan Allah. Koneksinya cuma satu, Bapak Ibu. Orang itu harus membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dan dimulailah kehidupan dia sebagai anak Allah. Dia diberi kuasa sebagai anak Allah. Yesus berkuasa atas hidupnya dan memerintah sepenuhnya hidupnya. Dia dilahirkan kembali,
lahir baru sebagai anak Allah. Barulah semua pekerjaan dan pelayanannya itu adalah sumbernya dari Allah. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Mari kita cek selanjutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mari kita lihat ini bagian. Bernubuat demi nama Tuhan, apakah bukan kehendak Tuhan? Tentu tidak setiap kita mengerti bagian ini dengan baik. Tetapi bernubuat demi nama Tuhan adalah kehendak Tuhan sebenarnya. Yang kedua kita lihat, dan mengusir setan demi namamu. Saudara, salah satu tanda orang percaya adalah mengusir setan-setan. Kalau mengusir setan demi nama Tuhan, apakah bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Apalagi yang ini. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wow, mengadakan banyak mujizat. Bukan hanya satu mujizat, tapi banyak mujizat demi nama Tuhan. Orang melihat mujizat Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, kalau kita percaya kepadanya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus juga lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Haleluya. Tapi orang ini sudah melakukan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan membuat banyak mujizat, bukannya satu mujizat. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Disinilah banyak orang berdebat. Kalau orang bikin mujizat, itu palsu. Saudara, tidak begitu. Petrus bikin mujizat, Yohanes bikin mujizat, murid-murid bikin mujizat, Paulus bikin mujizat. Sapu tangannya aja, kena orang sakit sembuh. Orang kerasukan setan lari daripadanya. Bayangan Rasul Petrus membuat orang disembuhkan. Dan sampai hari ini masih banyak. Saya biasa mengusir setan. Ada banyak orang dilayani, setan keluar dari orang itu. Bernubuat, saya juga biasa bernubuat demi nama Tuhan. Tentu oleh dorongan Roh Kudus kita bernubuat. Bernubuat adalah satu karunia yang diperlukan dalam tubuh Kristus. Membuat mujizat, ya pernah terjadi. Saya pernah satu kali di dalam pelayanan di pedalaman di Mamit sana, sedang suasana pemberitaan firman, mulai gerimis, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang mulai lari, padahal ada orang yang pakai koteka, pakai payung lari. Saudara bayangkan orang tidak pakai baju. Saya berteriak, siapa yang percaya tinggal, semua harus percaya, mari kita sepakat. Dan kami berdoa bersama. Hujan berhenti. Hujan di sekeliling, jauh lokasinya. Tapi begitu selesai pengumuman, detik itu hujan turun. Apakah itu bukan mujizat? Tapi apakah saya yang bikin mujizat? Bukan. Oleh dorongan Roh Kudus melakukan itu. Sehingga kebaktian bisa berlangsung dengan baik di luar, di halaman sekolah pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak hal yang lain yang saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengusir setan, bernubuat, dan melakukan mujizat, membuat mujizat. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara masih ingat satu hari ketika
murid-murid datang kepada Yesus dan cerita bahwa iblis jatuh dari langit. Mujizat terjadi, setan-setan diusir. Yesus berkata, jangan bersukacita karena hal itu, tapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya. Kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan penguasa tunggal atas hidup kita. Dia ampuni dosa kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menjadi Mesias bagi kita. Dia menebus dosa kita, cara hidup kita. Mulai detik itu kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Kita bukan lahir dari keinginan seseorang, melainkan dari Allah. Itu yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita tidak melalui proses itu, kemudian diteguhkan dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Wow, itulah kita ditulis dalam buku kehidupan. Kita menjadi anak Allah. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Semua yang kita lakukan dalam hidup kita harus berdasarkan sumbernya dari Yesus yang di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Siapa yang hidup di dalam saudara sekarang? Apakah dirimu sendiri atau keinginan duniawi yang harus dimatikan setiap hari, atau keinginan yang lain? Manusia lama sudah ditinggalkan, yang lama sudah baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Apakah yang baru sudah datang dalam hidup saudara? Kalau belum, mari terima Yesus. Jangan pelayanan, tapi hidup saudara belum ada terdaftar dalam kitab kehidupan. Saudara panggil Tuhan Bapa, tetapi dia bukan Bapa saudara. Tidak ada prosedurnya, tidak ada prosesnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang sungguh-sungguh sangat serius. Saya hanya menceritakan satu kesaksian dari teman saya. Satu hari teman saya ini punya bapak meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tapi sebelumnya bapak ini adalah seorang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia majelis gereja, dia memberikan lokasinya untuk pembangunan gereja, dia membantu seluruh pelayanan di gereja. Artinya dia adalah salah satu pendiri dan perintis gereja. Ketika dilayani oleh anaknya, seseorang yang lain, hamba Tuhan yang lain untuk menerima Yesus, dia bilang, kurang apa saya? Satu hari dia meninggal dunia. Terbang surga, dia ditolak. Tidak ada namanya dia. Kemudian dia sadar, dia cerita itu langsung dilayani oleh anaknya. Dia menerima Yesus. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau dipanggil Tuhan dalam kondisi sudah menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang sepele. Memang ini kesaksian dari seseorang. Tapi saya percaya bukan yang 1-2 orang. Saya juga pernah hidup dalam kekristenan lebih dari 5 tahun yang tanpa hubungan dengan Tuhan. Tapi sejak saya menerima Kristus, hidup saya jadi berbeda. Benar-benar Allah adalah Bapa saya. Yang saya pernah ceritakan, satu hari saya kehabisan bahan makanan, uang dan segala macamnya yang harus saya jalani masih seminggu. Saya berdoa menangis kepada Tuhan di sekretariat persekutuan mahasiswa.
Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas. Burung di udara aku pelihara, apalagi engkau anakku. Wow, saya anak Tuhan. Bapak ibu saudara, bagaimana dengan Anda? Jangan sampai engkau pelayanan. Saudara, ada banyak orang bisa sekolah teologi. Bahkan gelarnya bukan hanya STH, Master Teologi, Doktor Teologi, teolog. Tapi kemudian menyangkal Yesus, menjualnya, pindah agama. Lulusan teologi, guru sekolah minggu, tiba-tiba karena menikah dia tinggalkan semuanya. Semua ada datanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa? Saya sih menduga, belum wawancara, kemungkinan besar dia hanya mempelajari kitab-kitab ini atau pelajaran-pelajaran teologi didasarkan dengan pengetahuan di sekolah tanpa dia lahir baru, tanpa dia punya hubungan dengan Kristus sebagai Allah. Dia tidak pernah dilahirkan kembali seperti Nikodemus, pemimpin agama itu. Sampai dia membuka hati menerima Yesus, dia dilahirkan dari roh dan air. Haleluya. Di sini tadi dikatakan, aku akan berterus terang. Bapak Ibu, Tuhan hari ini berterus terang kepada saudara. Kalau saudara belum pernah dengar suara Yesus, suara Roh Kudus di hatimu, saya ragu. Sekalipun kau Kristen, pelayanan, hidupmu baik, engkau melakukan semua hal syariat Kristen, jangan-jangan saudara tidak melalui prosedur yang betul. Belum lahir baru, namamu belum ada di surga. Saya tidak menghakimi, tapi saya menceritakan, saya perlu 5 tahun lebih. Bapak yang saya ceritakan tadi sampai mati bahkan. Jangan sampai satu hari Tuhan akan berterus terang, loh Tuhan, bukankah aku ini melayani engkau? Aku banyak berkorban. Saudara masih ingat satu hari Rasul Paulus berkata bahwa percuma juga sekalipun kita semua bahasa tahu, tanpa kasih itu nol. Kita melayani, mengorbankan semua harta kita, bahkan kita membiarkan diri kita mati dibakar, tanpa kasih nol. Apa artinya? Allah itu kasih. Kalau kita lahir dari Allah, berarti kasih Allah penuh atas kita dan kita melakukan semua. Dasarnya adalah mengasihi Allah. Kenapa saya bernubuat? Karena ada dorongan Roh Kudus untuk menolong orang itu, supaya orang itu kemudian merasakan kasih Tuhan. Nubuatnya mungkin sederhana. Saudaraku, engkau anak Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Hanya seperti itu. Satu hari saya ketemu seseorang. Saya tepuk pundaknya. Tuhan sayang kamu. Oh, dia menangis, saudara. Itu satu nubuatan, dorongan Roh Kudus kepada seseorang. Tidak dibikin-bikin. Satu hari ada seseorang minta tolong dilepaskan hidupnya karena dia terikat dari kecil tentang satu hal. Kita berdoa dan melepaskan dia, mengusir setan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, dia terlepas. Saudara, tapi semua mesti dilakukan dalam dorongan dan kuasa Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, kita bisa menang sama setan. Bukan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita memahami ini dengan benar. Jangan kita hanya beribadah, berseru-seru kepada nama Tuhan, tapi kita tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Kita bukan anak Allah. Lalu pulang kemana kalau mati? Pulang ke rumah bapak siapa? Yang jemput siapa? Saudara, kalau kita pulang ke rumah bapak kita, berarti kita anak Allah. Dijemput oleh para malaikat Tuhan dikatakan. Jangan sampai seperti orang kaya dan Lazarus. Lazarus itu miskin.
mati, malaikat menjemputnya, dibawa ke pangkuan Abraham di Firdaus. Tapi orang kaya itu, yang di rumahnya juga ada kesaksian Musa, dia mati, kemudian dibawa ke alam maut. Siapa yang jemput? Tentu malaikat maut. Dia tidak gelantungan, dia tidak gentayangan, jalannya tidak susah, semua masing-masing punya tempat. Itu sebabnya juga di dalam Wahyu dikatakan kalau kita mati, berbahagialah orang yang mati sejak sekarang ini, yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Saudara, menerima keselamatan dalam anugerah mesti disertai dengan melakukan pekerjaan baik dalam anugerah itu. Oleh anugerah itu aku bekerja lebih keras dari semua yang lain. Rasul Paulus pernah berkata, aku berkata seperti orang gila. Dan dia membuktikan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Aku ini rasul yang paling berdosa. Dia sudah menganiaya jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pahami dan mengerti bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam keselamatan, engkau menjadi anak Allah, hidup pun akan sama lagi. Kita punya persekutuan, dicek saja apakah kita masih makan makanan rohani, yaitu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Masihkah kita dengan tekun membaca, merenungkannya siang dan malam, memperkatakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga bertindak hati-hati dengan melakukan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya? Tapi bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan kuasa kita, tapi dengan kuasa Roh. Dikatakan bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh Roh yang di dalam kita. Roh siapa? Roh Kudus yang menyertai kita. Karena Tuhan berkata untuk pekerjaan ini, Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yang dunia tidak kenal, dunia tidak lihat, dunia tidak tahu, dunia tidak menyadari. Tapi kita yang ada di dalam Kristus menyadari, karena Dia ada di dalam kita. Dia berbicara dengan kita, Dia menghibur kita, Dia menolong kita, Dia mengajar kita, Dia mengurapi kita, Dia memberi keberanian kepada kita, Dia membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Kita butuh hikmat untuk melakukannya. Kita butuh pengurapan Tuhan. Coba kita renungkan balik. Kita cek lagi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, kita sudah berjalan sampai di episode 8 ini. Dan semua dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah dicek kekristenan kita. Tidak usah kita berdebat dengan teologi kita, aliran kita apa, itu gereja apa, Bapak itu. Udah, gak usah. Saya hanya cerita tentang pengalaman hidup saya. Saya tidak mau sekedar pindah agama. Sama saja pola pikirnya dengan agama yang lama. Tidak, saudaraku. Kristus menebus saya supaya saya punya hubungan khusus dengan Bapa di surga. Dia menebus saya, menebus cara hidup saya, menebus saya dari kuasa dosa dan maut. Hidup saya tidak sama lagi. Saya berjalan bersama Tuhan yang memimpin saya. Itu sebabnya saya tidak takut meninggalkan cita-cita saya, meninggalkan pekerjaan saya, kemudian mengikut Tuhan, melayani Dia. Dan saya mengujinya, bahkan saya habiskan semuanya. Kemudian saya baru mengikuti Dia. Saya ingin membuktikan, benar enggak Tuhan yang berjanji itu. Kalau saya meninggalkan ayah ibu, pekerjaan,
keluarga, kampung halaman. Dia akan memberikan 100 kali lipat. Karena saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya tinggalkan semua ini, bagaimana masa depan saya? Dan ayat itu terbuka kepada saya, di mana Tuhan berbicara kepada rasul-rasul pada waktu itu. Saya akan mendapat 100 kali lipat di waktu ini dan kehidupan kekal nanti. Wow, luar biasa. Penderitaan ringan yang sekarang ini tidak sebanding dengan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang Dia sediakan untuk kita. Itu yang membuat Rasul Paulus berkata, ini penderitaan ringan tidak sebanding dengan semua yang disediakan. Haleluya. Bapak Ibu, jangan main-main dengan hidup kita ini. Mumpung kita punya banyak waktu di rumah. Ketika kita harus stay at home, mari kita diskusi dengan keluarga, suami istri, anak-anak saudara bersaudara, duduk bareng. Kita cek satu persatu, bener enggak ya ini ya? Saudara, jangan sampai terlambat. Saya butuh waktu 5 tahun lebih, tapi ada orang yang butuh sampai mati. Ada orang-orang yang saya ketemu sampai usia tua, sudah pelayanan, sudah pernah menjabat ini dan itu, tapi dia belum pernah dilahirkan kembali. Saudara boleh menjadi orang-orang hebat dalam gereja, dalam semua pelayanan, tapi kalau saudara tidak terhubung dengan surga, saya takut satu hari Tuhan akan berterus terang dan Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku, jangan Dia terus terang nanti. Kita mesti berdoa sekarang, Tuhan terus teranglah sekarang buat saya. Kalau hatimu masih gelisah, kalau engkau terbiasa hidup dalam dosa, sekalipun engkau pelayanan, engkau masih suka pornografi, engkau masih suka dengan segala macam kata-kata yang kotor, tipu sana, tipu sini, hidup dalam percabulan, hidup dalam keserakan, yang dipikirkan cuma itu, meskipun pelayananmu hebat. Dengar, saudara, punya jabatan apapun tidak akan menyelamatkan kau. Bahkan kekayaanmu tidak akan menyelamatkan kau. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus, berkata, Tuhan, aku nalai, aku orang berdosa. Ayo, mari kita membuka hati, membuka diri, membuka seluruh hidup kita. Biarkan Roh Kudus menolong kita, sehingga saudara akan menjadi orang yang berbeda. Saudara akan menjadi anak Allah. Ya, jangan sampai sekedar menjadi Kristen, lahir Kristen, karena mayoritas keluargamu Kristen, karena mayoritas daerahmu Kristen, engkau lahir bahkan mungkin di negaramu semua Kristen. Tapi itu tidak akan menolong engkau, tidak akan membawa engkau kepada Kristus. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku sudah lelah dengan semuanya ini. Bahkan pelayananmu juga. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kok yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Haleluya. Ringan Bapak Ibu. Kalau engkau masih berat, sedikit ngambek dalam pelayanan, sedikit ingin dihitung jasamu, saya yakin, saudara belum lahir baru. Engkau hanya mau pelayanan secara daging. Semua harus dimulai dari Roh, dikerjakan oleh Roh, dalam kuasa Roh, diakhiri dengan Roh, dikatakan. Karena semuanya harus karena Roh Allah di dalam kita. Dalam kasih karunia kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik itu bukan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang di dalam kita. Berkat-berkat pun dinikmati dalam kuasa Roh Kudus, bukan karena ketamakan. Dan oleh dorongan Roh Kudus kita berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar
Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengakhiri ini, sekali lagi saya mau ingatkan, ikuti acara ini untuk mengenal Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian timur, berarti jam 6 sore di Wita dan jam 5 sore di waktu Indonesia bagian barat. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen, dan juga subscribe supaya saudara tetap mengikuti program ini dan diberkati. Mari bagikan kepada keluarga saudara, teman-teman saudara, supaya ini menjadi berkat. Saya percaya, karena saya membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyak orang juga membutuhkan waktu yang lama. Tapi hari ini ketika engkau diingatkan kembali, mari tidak usah merasa diri, oh tidak, itu bukan saya. Ya, kita rendah hati. Saya sudah pelayanan selama 5 tahun, tapi saya harus belajar rendah hati dan berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Mari kita berdoa, dan saya mau berdoa buat kita semua. Kalau engkau hidupmu masih seperti tadi, mari berkata sama saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tidak mau di akhir pelayanan kami kemudian hidup, melayani, bekerja dengan keras, tapi Engkau tidak mengenal kami. Kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, kami sudah membuat banyak mujizat di lingkungan pelayanan, tapi Engkau tidak mengenal. Tuhan, kami tidak mau. Saat ini kami membuka hati, membuka hidup kami. Kami sadar kami orang berdosa. Kami butuh Tuhan. Kami butuh dilahirkan baru. Masuklah dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kami. Jadilah juru selamat kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepadaku. Pimpinlah aku di jalan-jalan kebenaran-Mu. Dan biarlah aku berbuah lebat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosamu. Terima kasih aku sudah menjadi anak Allah. Damai sejahtera-Mu menyertai hidupku. Dan mulai hari ini aku hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Tuhan memberkati semua yang sudah melihat dan tergabung dalam program ini. Biar lebih banyak orang lagi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya merindukan saudara untuk terus kita bisa berbagi bersama-sama. Sampai jumpa.